Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Sirah Nabawiyah, di mana kita masih dalam pembahasan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, telah banyak kita ceritakan tentang hijrah ini, dan sebenarnya terkait dengan buku yang kita bahas, Mukhtasar Siratin Nabi SAW wa Sirati Ashabihil Asyarah, itu tidak banyak menerangkan tentang masalah hijrah. Ini pembahasan singkat saja. Nah, akan tetapi kita berpanjang lebar, kita melihat dari kitab yang lain ya. Di antara kitab yang juga kita rujuk adalah kitab Rawdatul Anwar fi Sirati An-Nabi Al-Mukhtar, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah ta'ala, salah seorang alim ulama dari negeri India. Nah, kitab beliau terkenal, terlebih kitab yang lebih terkenal dari ini yaitu kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Nah, yang kitab beliau itu sempat diseminarkan dan menang juara dalam perlombaan mengarang Sirah Nabawiyah. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum sudah diterjemah juga. Ada kitab beliau yang lain tentang Sirah Nabawiyah, judulnya Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar, juga karya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullahu ta'ala. Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bagaimana kisah perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rintangan demi rintangan mereka hadapi, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau sampai ke kota Madinah. Nah, namun disebutkan bahwasanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di pusat kota Madinah ketika itu yang bernama Yathrib, maka Rasulullah SAW sempat mampir di Kuba. Nabi SAW sempat mampir di Kuba, dan itu tepatnya pada hari Senin pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, di tahun ke-14 kenabian, dan itu terhitung sebagai tahun pertama dari tahun Hijriyah. Ya, terhitung sebagai tahun pertama dari tahun Hijriyah. Maka Nabi SAW beliau singgah di daerah Kuba dan menetap di sana kurang lebih selama 14 hari. Kurang lebih selama 14 hari. Dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid pertama di dalam Islam. Itu yang dikenal dengan Masjid Kuba. Iya, inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi tatkala Nabi SAW berada di Kuba, dan itu berada di arah selatan kota Madinah,
Nabi SAW membangun Masjid Quba di sana bersama sahabat yang lain. Masjid Quba inilah yang disebutkan keutamaannya, bahkan disinggung di dalam Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah, di awal hari dibangunnya masjid tersebut, maka itu lebih berhak untuk kamu sholat di dalamnya. Ya, di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka untuk bertaharah, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertaharah. Nah, jadi masjid yang dibangun di atas dasar takwa yang disebut di dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah Masjid Quba. Iya. Dan karena kemuliaan Masjid Quba ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun sudah tinggal di Madinah, ya, beliau senantiasa pergi ke Masjid Quba, terutama di hari Sabtu. Makanya disebutkan dalam hadis, kana ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban, bahwa Nabi SAW itu datang ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki atau dengan naik kendaraan. Oleh karenanya disunnahkan seorang yang berada di Madinah untuk pergi ke Masjid Quba, baik dengan berjalan kaki atau dengan menaiki kendaraan. Iya. Makanya alhamdulillah dari nikmat orang yang pergi umrah, biasanya diantara perjalanan mereka yang dikunjungi adalah Masjid Quba. Nah, kemudian sholat di Masjid Quba tersebut, ya, dan masjid ini punya keutamaan, ya, disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari keutamaan Masjid Quba, ya, disebutkan dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu fi Masjid Quba ka umratin." Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umrah. Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umrah. Dan juga disebut dalam hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja hatta ya'tiya hadal masjid fa shalla fihi kana lahu adlu raqabah kana lahu adlu umrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar hingga dia mendatangi Masjid Quba, ya, maka lalu dia sholat di dalam Masjid Quba, maka pahalanya seperti umrah, pahalanya sama seperti umrah. Nah, makanya seorang yang berkunjung ke Madinah, ya, maka dia menyempatkan diri untuk sholat di Masjid Quba, walaupun sholat sunnah, ya, sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak, yang penting dia sholat sunnah di situ. Yang penting dia sholat sunnah di Masjid Quba. Nah, dua hadis tadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan disebutkan oleh sahabat yang mulia dalam sebuah athar dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengutamakan Masjid Quba sampai beliau mengatakan, la an usalli fi Masjid Quba raq'ataini ahabbu ilayya min an atiya Baitul Maqdis marrataini law ya'lamuna ma fi Quba la darabu ilaihi aqbadal ibil. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seandainya saya sholat di Masjid Quba sebanyak 2 rakaat, itu lebih aku cintai dari aku mendatangi Baitul Maqdis sebanyak 2 kali.
Aku mendatangi Masjid Quba, salat di dalamnya 2 rakaat. Kata beliau, lebih aku cintai daripada mendatangi Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, sebanyak 2 kali. Nah, kata beliau, andaikan mereka tahu keutamaan salat di Masjid Quba, niscaya mereka akan mendatangi Masjid Quba walaupun dengan mengendarai onta-onta mereka. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kemuliaan Masjid Quba ini. Nah, inilah masjid yang tercatat dalam sejarah, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masjid yang bersejarah memang. Ya, masjid yang bersejarah memang ya di masa itu. Sehingga Nabi SAW ya selalu menyempatkan diri untuk sholat di Masjid Quba, sebagaimana disebut dalam hadis itu. Setiap Sabtu Nabi SAW berangkat ke Masjid Quba untuk sholat di dalamnya, dan juga mendatangi para sahabat yang sholat di Masjid Quba, Jadi sholat Masjid Quba ini lebih dulu dibangun daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu nanti dibangun setelah Nabi SAW tinggal di Madinah, 7 bulan setelahnya baru ada Masjid Nabawi. Nah, jadi Masjid Quba yang dahulu dibangun ya oleh manusia ketika itu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, dulunya Masjid Quba itu bukan bagian dari Madinah, dan setelah perluasan kota Madinah, ya sekarang sudah masuk wilayah kota Madinah. Makanya dari Masjid Nabawi ke mana? Ke Masjid Quba itu cuman perjalanan kalau naik bis cuman berapa menit saja, 10-15 menit atau sekitar itu. Nah, dan bisa ditempuh berjalan kaki. Ya, bisa ditempuh dengan berjalan kaki ke Masjid Quba dari Masjid Nabawi. Iya, dari Masjid Nabawi. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka Nabi SAW selama 14 hari di Quba dan membangun Masjid Quba, ya, Nabi sholat di dalamnya. Setelah itu beliau kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah itu Nabi dan Abu Bakar kembali melanjutkan perjalanannya ya sampai ke kota Madinah. Nah, disebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya melanjutkan perjalanannya, maka sudah datang sebagian Ansar dari Bani Najjar. Ya. Datang kepada Nabi SAW yang ketika itu masih di Masjid Quba. Nah, mereka mendatangi Nabi bersama pedang-pedang mereka untuk menjaga Nabi dan Abu Bakar. Untuk menjaga Nabi dan Abu Bakar. Maka mereka pun mengelilingi Nabi dan Abu Bakar bersama pedang-pedang mereka untuk menjaga Nabi selama perjalanan menuju Madinah. Nah, dan di tengah perjalanannya disebutkan bahwasanya ketika itu tepat Nabi SAW meninggalkan Quba di hari Jumat. Di hari Jumat. Maka pada saat Nabi SAW mengadakan perjalanan ya menuju Madinah, menuju kota Yasrib ketika itu ya, maka Rasulullah SAW sempat mampir di Wadi Ranuna. Nah, dan Nabi SAW sholat di situ bersama para sahabatnya yang jumlahnya ketika itu sekitar 100 orang. Nah, Nabi sholat di situ di Wadi Ranuna. Nah, yakni di Bani Salim ibnu Auf. Disebutkan di Bani Salim ibnu Auf. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika sholat di situ ya bersama sahabat, dan ada yang menyebutkan bahwasanya itu adalah sholat Jumat yang pertama dilakukan oleh Nabi di Wadi Ranuna di Bani Salim ibnu Auf, yang sekarang tempat itu sudah dibangun masjid namanya Masjidul Jum'ah ya, karena disebutkan dalam sejarah Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah di tempat itu. Di tempat itu menunjukkan bahwa
ketika Nabi berada di Makkah belum ada yang namanya sholat Jumat. Nah, nanti ketika hijrah ke Madinah, nah awal Jumat yang dilakukan oleh Nabi adalah di tempat itu yang sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Namanya Masjid Al-Jumu'ah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka Rasulullah SAW sholat bersama sahabatnya ketika itu, dan setelah itu Nabi kembali melanjutkan perjalanannya. Nabi kembali melanjutkan perjalanannya. Ini sudah dekat-dekat dengan kota Madinah tentu saja. Sudah sangat dekat sekali dengan kota Madinah, dengan Yasrib pada saat itu. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya bagaimana sambutan penduduk Madinah ketika datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Nah, maka disebutkan ikhwani fiddin bagaimana sambutan penduduk Madinah ketika itu, yang mana penduduk Madinah ketika itu mayoritasnya sudah memeluk agama Islam. Ya, kita sudah ceritakan bagaimana para sahabat yang sudah pernah membaiat Nabi di baiat Aqabah yang pertama, itu sahabat-sahabat Ansar semua. Pulang mereka kemudian menyerukan Islam di kota Madinah. Setelah itu datang lagi di musim haji berikutnya, kemudian membaiat lagi Nabi. Itu baiat yang kedua, baiat Aqabah yang kedua, atau dikenal dengan baiat Aqabah Kubra. Nah, setelah itu mereka kembali lagi, dakwah lagi Islam, sampai penduduk Madinah ketika itu mayoritasnya adalah umat Islam ketika itu. Nah, sebagian besar dari mereka itu belum berjumpa dengan Nabi. Mereka sudah masuk Islam, tapi belum pernah melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bisa dibayangkan bagaimana kerinduan mereka untuk melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tatkala mereka mendengar Nabi itu sudah berhijrah, mereka selalu, ya, penduduk Madinah itu mereka pergi, ya, ke pinggiran kota Madinah untuk melihat dari kejauhan. Ada yang naik ke pohon korma kemudian melihat apakah Nabi dan Abu Bakar sudah datang atau belum. Itu setiap pagi mereka lakukan sampai siang. Ketika matahari sudah meninggi, baru mereka pulang. Besoknya begitu lagi, mereka naik lagi ke pohon korma, mereka lihat Nabi sudah datang atau belum. Nah, ya, sampai suatu hari ketika mereka masih tetap melakukan yang seperti itu, mereka naik ke pohon korma, kemudian mereka melihat, ya, mereka kira Nabi belum datang, mereka pulang. Nah, sampai ternyata ada seorang Yahudi, ya, yang berada di sebuah benteng dari benteng-benteng mereka. Nah, ketika itu Yahudi yang pertama melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia yang pertama melihat Nabi datang. Jadi yang ternyata sahabat yang tadinya nunggu-nunggu kedatangan Nabi tidak melihat, ternyata yang pertama lihat adalah si Yahudi. Nah, tapi Yahudi ini sudah tahu berita kaum muslimin menunggu kedatangan Rasulullah. Nah, maka ketika Yahudi ini melihat, ya, Rasulullah sudah datang, sudah tiba, sudah muncul, ya, kelihatan dari kejauhan, maka si Yahudi ini tidak kuasa untuk berteriak kepada penduduk Madinah ketika itu. Ya ma'syaral Arab, kata si Yahudi ini, wahai orang-orang Arab, ya, hada jaddukum. Ini orang-orang inilah orang yang kalian tunggu-tunggu. Inilah orang yang kalian tunggu selama ini. Dia sudah tiba, dia sudah datang. Ya, maka mendengarkan itu, ya, bisa dilihat bagaimana sambutan dan betapa semangatnya ketika itu para sahabat Nabi di kota Madinah. Masing-masing dari mereka langsung mengambil pedang-pedang mereka, mengambil senjata-senjata mereka. Ya, maksudnya untuk apa? Ini untuk bersiap mau melindungi Nabi dan bersiap mau membela Nabi dan siap untuk membela dan berjihad bersama Nabi. Nah, itu yang mereka lakukan. Maka mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka, mengambil pedang-pedang mereka, mengambil tombak-tombak mereka. Kemudian mereka terlihat penduduk Madinah ketika itu kegembiraan yang luar biasa menyambut kedatangan Nabi. Nah, dan disebutkan bagaimana suara takbir di mana-mana, ya. Terus mereka kumandangkan takbir, ya, dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata orang yang mereka tunggu-tunggu sudah tiba.
Nah, orang yang mereka tunggu-tunggu sudah tiba. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, disebutkan bagaimana gemuruh kota Madinah ketika itu menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ya, mereka dari segala penjuru, dari gang-gang itu semua ribut. Ya, bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang masih tinggal di Madinah ketika itu pun juga mereka pun sibuk juga, ya, ingin melihat Nabi ini walaupun masih Yahudi. Nah, maka mereka pun menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka melantunkan syair, ya, Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'uts fina ji'ta bil amril muta'. Itu yang dinyanyikan, Tala al-badru alaina. Tetapi terkait dengan kisah itu, ya, sanadnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masyhur memang katanya para sahabat menyambut dengan menantunkan itu syair-syair itu, Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da nah ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ya, maknanya bagus ya dari sisi makna. Nah, walaupun ada beberapa hal-hal yang kurang tepat tentu saja, karena memang terkait dengan asar atau kisah sambutan dengan syair tadi itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sahih kisah tentang hal tersebut. Wallahu alam. Tetapi memang masyhur memang. Akan tetapi sambutan para sahabat dengan takbir, dengan puji-pujian kepada Allah itu warid. Ya, mereka menyambut Nabi dengan antusias seperti itu tentu warid dari mereka. Yani bagaimana kebahagiaan mereka tatkala itu ternyata orang yang mereka tunggu-tunggu sudah datang, sudah tiba. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka ikhwani fiddin, ketika Rasulullah SAW sudah tiba di Yasrib ketika itu, naam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melewati, ya, rumah-rumah penduduk Madinah pada saat itu. Dan subhanallah, naam, setiap kali Nabi SAW melewati rumah kota Madinah, mereka membukakan pintu rumah mereka dengan harapan supaya, ya, Nabi SAW mau singgah di rumah mereka. Ya, semua penduduk Madinah mereka bukakan pintu untuk Nabi. Bahkan mereka ketika melewati rumah-rumah, ya, misalnya dari suku ini, suku itu, ya, mereka memegang tali pelana, tali kendali ontanya Nabi SAW. Kemudian mereka katakan, halumma ilal adad wal uddah was silah wal man'ah, ya, ya, apa namanya, kemarilah ya Rasulullah, mampirlah di tempat kami, ya, jumlah kami banyak, nah, kami punya kekuatan, kami bisa melindungi. Ya, mereka tawarkan semua itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi bersabda kepada mereka, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini berjalan karena onta ini sedang diperintah. Nah, biarkan onta ini berjalan karena dia sedang diperintah. Ya. Maka Nabi terus berjalan bersama ontanya. Bersama dengan itu terus saja ada yang menawarkan kepada Nabi SAW untuk singgah di rumahnya. Ya Rasulullah, nah, kemarilah, mampirlah di tempat kami ya Rasulullah. Nah, karena kami punya jumlah yang banyak, kami punya kekuatan, kami bisa melindungi. Semuanya seperti itu. Subhanallah. Tapi Nabi SAW ketika itu, ya, tentunya belum bisa menyanggupi permintaan mereka. Jadi karena kan, ya, tentunya Nabi baru datang, kemudian semua penduduk Madinah mengharapkan supaya Nabi mampir di rumahnya. Tentu Nabi tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Nabi terus berjalan. Nabi bersabda, ya, da'ha fa innaha ma'murah, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan dia berjalan, onta ini berjalan karena onta ini sedang diperintah. Nah, maka teruslah berjalan onta ini sampai pada akhirnya onta tersebut berhenti. Nah, berhentinya onta ini, ya, di Bani Najjar. Di Bani mana? Di Bani Najjar. Nah, disebutkan bahwasanya ketika onta ini berjalan itu kan diikuti oleh para sahabat.
Jumlah mereka ketika itu sangat banyak. Disebutkan sekitar 500 orang. Betapa ramainya ketika itu. Dan semua orang keluar. Anak-anak keluar, bahkan para wanita, gadis-gadis semua keluar mau melihat Nabi SAW. Bahkan ketika itu mereka naik ke atap rumah mereka karena orang berkumpulan, ya kan. Maka mereka naik ke atap rumah supaya bisa melihat mana Muhammad. Bahkan anak-anak kecil, ya, mereka menyerukan, ya, apa nama, ja'a Muhammad, ja'a Rasulullah. Subhanallah. Ketika itu memang para sahabat sudah memperkenalkan kepada anak-anak mereka tentang Nabi SAW. Rasul orangnya begini. Di antara ketika itu, di antaranya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik masih kecil, umurnya baru 10 tahun. Nah, Anas bin Malik juga sangat walaupun umurnya masih muda, masih 10 tahun, sangat merindukan kedatangan Nabi, mau melihat Nabi. Subhanallah. Karena memang ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, itu sudah menceritakan kepada Anas bin Malik, sosok Rasulullah ini orang hebat, seperti ini Rasulullah itu begini orangnya. Nah, sehingga Anas bin Malik pun sangat ingin melihat bagaimana wajahnya Rasulullah. Demikian pula anak-anak yang seumuran dengan Anas bin Malik ketika itu, sangat antusias ingin melihat wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Anas bin Malik punya cerita sendiri bagaimana beliau ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ketika itu. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis, lamma kana al-yaumul ladzi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah adha'a minha kull syai' fama ra'aitu yawman qat anwar wala ahsan min yaumi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar al-Madinah. Kata Anas bin Malik, tatkala di hari yang Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, di hari pertama Nabi masuk ke kota Madinah, maka kota Madinah ketika itu bercahaya semuanya. Iya, kota Madinah ketika itu bercahaya semuanya. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat ada satu hari yang lebih bercahaya dan lebih baik bagi kota Madinah ketika itu, kecuali di hari ketika Nabi SAW tiba ke kota Madinah. Tiba ke kota Madinah. Demikian pula ditemani dengan sahabatnya Abu Bakar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi SAW ya berhenti di Bani Najjar, dan ini tentu bukan dengan keinginan Nabi. Dengan keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena Nabi perintahkan biar onta ini yang memilih. Tetapi tentu saja onta itu bukan dia pilih sendiri. Dia diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan artinya onta itu sendiri yang Nabi serahkan sama ontanya, enggak. Tetapi maksudnya ya onta ini sudah dibimbing dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidaklah berhenti kecuali di tempat berhenti yang terbaik ketika itu. Iya. Maka berhentilah dia di Bani Najjar. Nah, Bani Najjar ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi. Jadi Bani Najjar itu sejarahnya dia adalah keluarga dari nenek buyutnya Nabi yang bernama Salma, yakni bapak atau ibunya Abdul Muttalib. Ibunya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib bapaknya siapa namanya? Nama bapaknya Abdul Muttalib siapa? Hashim. Nah, Hashim ini menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar, namanya Salma An-Najjariyah. Namanya Salma An-Najjariyah. Berarti Salma ini kan nenek buyutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW singgah di Bani Najjar, ya, di tempat berhentinya onta Nabi, ya, maka Nabi bersabda, anzilu ala Bani Najjar, aku singgah di Bani Najjar. Nah, akhwali Bani Muttalib, akhwali Abdul Muttalib, ini adalah keluarganya Abdul Muttalib, kakekku, kata Nabi. Nah, ukrimuhum bidalik, dan aku memuliakan mereka dengan hal tersebut. Ini Nabi ingin menyambung tali silaturahim dengan mereka, karena Bani Najjar termasuk dari keluarga nenek buyutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ketika itu, ya, ontanya Nabi SAW ketika berhenti di tempat itu di Bani Najjar, ternyata dekat dengan halaman atau masih di halamannya
sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ketika Nabi SAW berada di tempat itu, Nabi kan tentukan bahwasanya di tempat inilah dibangun apa? Masjid Nabawi. Nah, di tempat berhentinya onta Nabi itulah ya dibangun Masjid Nabawi. Nah, tetapi kan Rasulullah belum punya rumah ketika itu. Maka Nabi tanya, siapa rumah terdekat di tempat ini? Maka Abu Ayyub Al-Ansari langsung mengambil pelana ontanya Nabi SAW. Nah, pintarnya Abu Ayyub Al-Ansari langsung dimasukkan ke rumahnya. Supaya apa? Supaya Nabi singgah dan tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, sehingga ketika ada orang yang menawarkan lagi rumah untuk Nabi, ya kata Nabi SAW, al-mar'u ma'arahlihi. Seseorang itu ya bersama dengan ontanya, bersama dengan tunggangannya. Tunggangannya sudah dimasukkan oleh Abu Ayyub ke dalam rumahnya. Nah, maka Nabi pun tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, inilah diantara keutamaan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ya rumah beliau adalah rumah pertama yang disinggahi oleh Nabi. Dalam keadaan apa tadi? Semua sahabat Ansor berharap kan supaya rumahnya yang disinggahi oleh Nabi. Ternyata yang dipilih adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini namanya siapa? Ya, disebutkan beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu kan beliau dari Ansor, dari sahabat Ansor. Kalau namanya beliau adalah Khalid ibnu Zaid. Namanya siapa? Khalid ibnu Zaid, tapi lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Kunyahnya Abu Ayyub karena beliau dari Ansor, asli penduduk Madinah, maka beliau dikatakan Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Ya, selama 7 bulan karena menunggu apa? Dibangunnya Masjid Nabawi. Dan di samping Masjid Nabawi, di situ dibangun kamar-kamar untuk Nabi SAW. Kamar kecil untuk Nabi. Nabi pun tinggal di situ setelah itu. Tapi disebutkan bagaimana kisah ketika Nabi SAW tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kan para sahabat yang banyak jumlah mereka itu kan semuanya sangat ingin berjumpa dengan Nabi, sangat ingin berdialog dengan Nabi, sangat ingin berbicara dengan Nabi, mengetahui bagaimana sosoknya Nabi SAW. Dan penduduk Madinah ketika itu sangat banyak. Bayangkan ya, penduduk Madinah itu datang kepada Nabi, kemudian memberikan hadiah kepada Nabi, Nah, sampai ketika itu datanglah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim datang kepada Nabi, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, semua orang Ansar memberikan hadiah kepadamu ya Rasulullah. Sementara aku orang yang miskin ya Rasulullah. Aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu selain anakku ini ya Rasulullah." Yaitu Anas bin Malik. Maka Rasulullah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, menghadiahkan Anas bin Malik untuk Rasulullah supaya dijadikan sebagai pelayannya Rasulullah. Rasulullah. Dan ketika itu Anas bin Malik, walaupun umurnya 10 tahun, beliau bukan dipaksa untuk menjadi pelayannya Nabi, dengan keinginan beliau, dan beliau sangat bergembira menjadi pelayannya Nabi walaupun umurnya baru 10 tahun. Subhanallah. Nah, maka Nabi SAW pun menerima hadiah dari Ummu Sulaim. Ya, Anas bin Malik pun semenjak itu melayani Rasulullah. Umur beliau 10 tahun, ya, melayani Rasulullah selama 10 tahun. Karena setelah 10 tahun di Madinah kan Rasulullah meninggal dunia. Nah, maka beliau melayani Rasulullah selama 10 tahun. 20 tahun umurnya Anas bin Malik, Rasulullah meninggal dunia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, selama di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu selalu banyak tamu yang datang kepada Nabi. Bahkan disebutkan tiap hari minimal ada 3-4 orang di rumah, di depan pintu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari selalu bertamu ke rumah Nabi. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memilih supaya beliau tinggal di bawah. Ketika itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari 2 lantai. Ada 2 lantai, ada lantai atas, ada lantai bawah. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari meminta kepada Nabi supaya Nabi di atas. Iya.
biar beliau dengan istrinya di bawah. Tapi Nabi menolak ketika itu. Wahai Abu Ayyub, biar aku di bawah saja. Nah, karena banyak tamu yang datang. Kalau misalnya aku di atas, nanti akan menyulitkan engkau, ya. Orang-orang akan masuk ke rumahmu dan engkau akan terganggu. Nabi tidak mau seperti itu. Maka Nabi memilih berada di bawah. Iya. Nah, maka di hari pertama Nabi tinggal, Abu Ayyub di atas. Ya, di malam hari baru Abu Ayyub sadar. Ini kita di atas ini, sementara di bawah kita Nabi SAW. Iya. Abu Ayyub ketika itu bersama istrinya, baru sadar ketika itu yang di bawah kita ini Nabi SAW. Ya, kalau kita berjalan, ya berarti kita menginjak Nabi dong kalau begitu. Nah, dan kalau misalnya kita berjalan nanti debu-debu akan terhambur. Ketika itu kan rumahnya orang Arab, ketika itu dari tanah saja, dari tanah pasir. Ya, kalau misalnya 2 lantai rumahnya, tidak seperti rumah kita kan. Rumah kita 2 lantai, berjalan biarpun berhindik-hindik di situ, ya, loncat-loncat di situ, tidak akan berhambur ya kan, kalau rumah-rumah ya kan. Tapi beda dengan rumah orang Arab, ya. Mereka berjalan saja mungkin di bawahnya sudah berhamburan debu. Nah, akhirnya ketika mereka sadar akan hal tersebut, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya akhirnya jalan. Kalau mau jalan itu mereka jalan di pojok-pojok rumah persegi 4 gitu kan. Nah, mereka kalau mau jalan tidak berani jalan ke tengah, takut nginjak Nabi nanti. Iya, akhirnya mereka kalau mau jalan itu ke pojok-pojok, ke pinggir-pinggir. Akhirnya mereka pun ketika itu kesulitan, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Besoknya mereka, Abu Ayyub datang kepada Nabi, meminta supaya Nabi naik ke atas saja. Ya Rasulullah, aku baru sadar aku di atasmu sekarang ya Rasulullah. Tidak mungkin aku mau melakukan yang seperti itu. Nah, ya Rasulullah, naik ke atas lah ya Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika itu menolak. Nah, Abu Ayyub, ya, tamu masih terlalu banyak. Ya, tamu masih terlalu banyak. Tidak mungkin aku ke atas, akan menyusahkan kamu wahai Abu Ayyub. Nah, tapi Abu Ayyub terus bujuk. Nabi SAW tidak ingin mengganggu Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya tetap Nabi di bawah. Ya. Maka di malam yang kedua lebih repot lagi Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu gentong air yang berada di atas tumpah. Gentong air tumpah. Nah, lagi-lagi ya tentunya dengan kondisi rumah orang Arab ketika itu yang tanah, itu kan cepat merembes ke bawah. Maka ketika tumpah gentong itu, karena mungkin ya saking hati-hatinya mereka berjalan, tidak sengaja tersenggol itu gentong air, tumpah. Ini gentong air banyak ini. Nah, maka mereka pun cepat-cepat ngambil selimut mereka, selimut satu-satunya yang dia gunakan bersama istrinya kalau mau tidur. Nah, maka langsung dilap itu bekas tumpahan air itu supaya jangan sampai merembes kena Nabi SAW nanti. Nah, maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari tertidur dalam keadaan tidak berselimut bersama istrinya. Kedinginan beliau. Nah, hari berikutnya, besoknya Abu Ayyub datang lagi kepada Nabi, memohon kepada Nabi supaya tinggal di atas saja ya Rasulullah. Belum ceritakan keadaannya, kesusahannya. Akhirnya dengan pertimbangan itu Nabi pun naik ke atas. Naik ke atas. Nah, Abu Bakar di mana? Abu Bakar ketika itu tidak bersama Nabi ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya disebutkan beliau bermalam di rumah sahabat yang lain. Ya, disebutkan bahwasanya Abu Bakar bermalam di rumah sahabat yang bernama Kharijah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Kharijah ibnu Zaid. Nah, Kharijah ibnu Zaid ini punya seorang anak yang bernama Habibah bintu Zaid. Habibah bintu Kharijah. Nah, ini yang menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang putri yang bernama Ummu Kulthum. Nah, di Ummu Kulthum itu banyak nama wanita dulu namanya Ummu Kulthum ya. Anaknya Ali bin Abi Thalib Ummu Kulthum juga. Anaknya Nabi diantaranya ada juga Ummu Kulthum. Anaknya Abu Bakar juga Ummu Kulthum. Abu Bakar itu punya 3 orang putri. Iya, yang pertama Aisyah, yang kedua Asma, yang ketiga Ummu Kulthum. Ini putri-putrinya Nabi dari istri yang berbeda.
Jadi Aisyah itu dari istri yang bernama Ummu Ruman, ibunya Aisyah namanya siapa? Ummu Ruman. Kemudian Asma ibunya lain juga, bukan Ummu Ruman. Jadi Aisyah dengan Asma itu saudara sebapak saja, ibunya beda. Kalau ibunya Asma itu kafirah, ibunya Asma kafir, belum masuk Islam. Dan Ummu Kulthum, ibunya namanya Habibah bintu Kharijah radhiyallahu taala anha. Itu 3 putrinya Abu Bakar As-Siddiq dari istri yang beda-beda. Subhanallah. Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ya, dilihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di mana? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari selalu melayani Rasulullah SAW, menyiapkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu luar biasa jamuannya untuk Nabi SAW. Nah, dan kebetulan beliau termasuk dari sahabat di Ansor ketika itu yang punya kebun kurma, ya. Beliau termasuk yang berada, ya, sehingga setiap hari Abu Ayyub selalu memasak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibuatkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari, jadi Abu Ayyub ini kalau memberikan hidangan untuk Nabi, itu bekas hidangannya Nabi SAW itu dipakai sama Abu Bakar, sama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub pun makan dari situ, dari piringnya itu, untuk ngambil berkah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu kan seluruh badannya itu berkah. Nah, satu-satunya manusia yang seperti itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu kan selalu, ya, jangankan ludahnya Nabi saja itu disebutkan tidak pernah sampai ke tanah. Ludahnya Nabi itu tidak pernah sampai ke tanah. Sampai ke mana? Disambut sama sahabat Nabi SAW. Kemudian mereka lapkan di badannya, di mana, di pakaiannya. Jangan dipikir kayak ludah kita, ya, berbau. Kalau ludahnya Nabi SAW harum, ya, keringatnya Nabi SAW itu harum. Nah, jadi mereka mengambil berkah dengan itu. Ya, ketika Nabi wudu, mereka dekat dengan Nabi itu. Ya, bekas-bekas wudu mereka rebutan mau ambil wudunya, air wudunya Nabi SAW. Nah, orang yang seperti itu satu-satunya cuma Nabi. Makanya tidak pernah ada riwayat Nabi atau setelah Nabi, bahkan walaupun dari ahlul baitnya Nabi, ya, mereka melakukan yang seperti itu. Tidak pernah. Nah, entah itu kepada istri Nabi, dari sahabiat yang lain, atau dari keluarga Nabi setelahnya, Hasan dan Husain, Ali bin Abi Thalib, tidak pernah dilakukan yang seperti itu. Yang dilakukan seperti itu cuma siapa? Cuma Nabi. Ya, itu cuma Nabi SAW. Makanya kelirunya sebagian orang yang berusaha mengambil berkah, misalnya dari badan atau seorang ustadz atau seorang kiai, seorang pengajar misalnya. Nah, kemudian diambil berkahnya dari badannya, itu keliru. Yang seperti itu hanya dilakukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Iya, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka sampailah Nabi SAW di Madinah, dan Nabi SAW pun walhamdulillah, ya, tenang berada di kota Madinah sampai terbangunnya rumah Rasulullah SAW dan Masjid Nabawi. Nah, ada satu kisah disebutkan ketika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu menghidangkan makanan untuk Nabi, tetapi di situ ada bawangnya, ada bawang mentah. Ketika disampaikan kepada Nabi makanan itu, Nabi tidak sentuh. Nabi tidak sentuh. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari lihat, Abu Ayyub langsung ketakutan. Ada apa ini? Nabi tidak menyentuh makanan saya, tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi pasti sentuh makanannya. Ini Nabi, kali ini saja Nabi tidak sentuh. Maka Abu Ayyub cepat-cepat datang kepada Nabi. Kalau mungkin Nabi marah atau ada yang beliau tidak suka, Abu Ayyub datang, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kau tidak menyentuh makananku? Nah, maka Rasulullah beruzur ketika itu. Ya Abu Ayyub, di situ ada bawangnya. Bawang apa? Disebutkan bawang merah atau bawang putih, ya, jelas bawang-bawang. Nah, dan aku ini sering didatangi oleh malaikat. Ya, dan malaikat itu kata Nabi, tata'adda bima yata'adda minhu banu Adam. Malaikat itu bisa terganggu seperti terganggunya anak Adam, dan malaikat tidak suka dengan bau bawang.
Nah, itu alasannya Nabi tidak menyentuh siapa? Makanan Abu Ayyub yang ada bawang mentahnya ketika itu. Ya, sampai Abu Ayyub tanya, "Ya Rasulullah, apakah haram makan bawang itu?" Kata Rasulullah, "Tidak ya Rasul, tidak wahai Abu Ayyub. Tapi aku tidak menyukainya. Aku tidak menyukainya." Hanya kalau orang habis makan bawang merah atau bawang putih itu dilarang ke masjid ya. Tidak boleh ke masjid. Nah, kecuali kalau bawangnya sudah dimasak, sudah digoreng jadi bawang goreng, nah itu sudah baunya itu sudah ringan, sudah tidak terlalu bau. Nah, sehingga tidak masalah kalau bawang goreng. Tapi kalau bawang mentah itu dilarang. Kalau bawang mentah saja dilarang, apalagi rokok. Nah, rokok orang habis biasa kan, kadang habis merokok baunya itu kelihatan ya, bahkan keciuman bau orang yang merokok itu. Nah, itu harusnya dilarang. Orang yang merokok kemudian ke masjid. Iya. Itu lebih dilarang lagi daripada orang yang makan bawang. Rasulullah pernah bersabda, ya, kata Nabi SAW, la yaqrabanna, jangan dekati ya masjidana, masjid kami, ya orang yang memakan bawang ini. Man aqala sauman au basalan fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, jangan dekati masjid kami. Nabi larang. Nah, ya, nanti setelah hilang baunya baru datang ke masjid. Ke masjid. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Baik, maka sampai di sini terkait dengan masalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan walhamdulillah tentu saja kita dapat banyak pelajaran dari peristiwa hijrahnya Nabi sampai pada akhirnya beliau sampai ke Madinah dengan selamat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barulah di sana Nabi menyusun kekuatan. Barulah di sana nanti diceritakan bagaimana ghazawatun Nabi SAW, perang-perang yang dilakukan oleh Nabi bersama sahabatnya. Barulah di sini terjadi perang ini, perang itu, perang. Nah, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.